Malam ini Kru ITV bersama tim Dua Sisi meliput acara misteri di Gedung Manten, Bululawang, Kabupaten Malang. Mekak hawa kang dur angkara. Bululawang suatu daerah di Kabupaten Malang yang sudah tidak asing lagi namanya, khususnya bagi penduduk asli kota Malang. Selamat malam pemirsa. Tanpa kita sadari bahwa kita hidup selalu berdampingan antara dua sisi, yaitu dari sisi alam nyata dan sisi alam gaib. Banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang kita tidak bisa melihat secara nyata, dan juga banyak tempat-tempat misteri yang mempunyai banyak cerita. Salah satunya saat ini saya berada di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Di sini ada tempat mistis, biasa masyarakat setempat menyebutnya dengan Kali Manten. Ada misteri apa di tempat ini? Bersama saya Rafita Desi, inilah Dua Sisi. Tapi mungkin belum banyak yang tahu cerita mistis dari masyarakat Bululawang. Dengan adanya Kali Manten atau Gedung Manten yang terletak di daerah Desa Wandanpuro, Bululawang. Memang jarang disentuh sehingga keberadaannya masih terasa asing. Pada zaman kolonial Belanda, tepatnya sekitar tahun 1938, sepasang mempelai yang baru saja menikah, mereka memutuskan untuk bermain ke sungai yang berada di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Singkat cerita, mereka tiba-tiba menghilang begitu saja setelah turun ke sungai tersebut. Ceritane wonten ing Kalimantan mriki wonten legendae hingga waktu wonten karena wonten manten kekalih ingkang ical wonten daerah Tertek Kalimantan mriku. Sun nyirap kene samorko maperharjaning ponco sampeyan ula sing netra dinombaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan. Dan semenjak kejadian tersebut, masyarakat di sekitar lebih akrab menyebut kali tersebut dengan nama Kali Manten atau Gedung Manten. Datang Gusti dan amur botu mati manunggaling kaula Gusti rendah ati bakal mati mugi ingsun tanpa kira. Sejak kejadian itu, daerah di sekitar Kalimanten sering sekali terjadi beberapa kecelakaan. Dan juga pernah seorang pemuda dinyatakan hilang begitu saja di Kalimanten tersebut. Bangun projo
bejo sampurna sengkala tidak mungso. Salajengipun kathah ingkang kedadian sampun ingkang kelaksanan kecelakaan wonten kinten-kinten gangsal kecelakaan kepindah waktu niku tempo kalian power waktu niku menika ngentekaken korban kinten-kinten sekawan. Salajengipun sing kejadian wingking-wingking menika nggih menika larip kali pindah biobroran wonten mriki panggenan mantun wonten ical. Kaping kalihipun siram wonten dhuwur katut banjir. Kanthi suwita linuhung segara gondo arum. Baik pemirsa, malam ini saya sudah ditemani dengan juru kunci dari Kalimanten, yaitu Bapak Wiyoto. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik Pak, saya dengar dari cerita warga bahwa Kalimanten ini mempunyai cerita mistis. Apa benar seperti itu? Iya, dulu waktu itu banyak kecelakaan yang di bawah sana, di atas di sebelah selatan dari sini. Iya. Kira-kira 10 meter. 10 meter. Iya. Itu kejadiannya kapan ya Pak? Sekitar tahun 71-72. 71-72. Iya. Nah, kenapa kok bisa dinamakan dengan Kalimanten? Ini seperti apa? Itu waktu itu kata-kata legenda dari orang tua dahulu, zaman dulu. Iya. Ada sepasang pengantin yang ikut cuci kaki itu, ya. Lantas salah satunya hilang, yang putri. Dan putri hilang. Lantas yaitu dijuluki Kalimanten gitu. Dijuluki Kalimanten karena ada sepasang manten gitu ya Pak, dari istrinya zaman Belanda ya Pak. Zaman Belanda sekitar tahun 1943. Iya. Jadi udah lama sekali ya Pak ya. Karena itulah dinamakan dengan sebutan Kalimanten. Tapi setelah itu apakah ada juga kejadian-kejadian? Ya, banyak sekali kecelakaan juga terjadinya peristiwa hilangnya, dua-duanya hilang di kali ini. Jadi ada juga korban-korban lainnya ya Pak ya, setelah dari tahun 1943 tersebut. Banyak sekali. Banyak cerita. Baik Pak, desa ini termasuk dari Desa Wandanpuro ya Pak? Desa Wandanpuro, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang. Ya, nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut lagi. Bapak ikut dengan saya. Dan untuk pemirsa di rumah, kami akan menelusuri seperti apa sih cerita tentang kebenarannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dua Sisi.
kanthi suwita linuhung segara gondo arum Pemirsa, ini adalah salah satu tempat dari Kalimantan yang di sini juga banyak sekali pepohonan yang rindang dan Bapak Ustadz dari kami sedang mendeteksi ada apa saja di tempat ini. Mari kita langsung bertanya kepada beliau. Ya. Assalamualaikum Pak. Pak Ustadz, gimana ini? Setelah mendeteksi di lokasi Kalimantan ini, apakah benar ada sedikit hawa-hawa negatif atau seperti apa? Benar, di sini ada dua magnet atau hawa-hawa, ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif itu yang mana kejadian-kejadian yang diceritakan oleh juru kunci tadi adalah benar. Benar ya. Jadi kemanten yang hilang itu memang benar-benar dibawa oleh suatu makhluk yang di sini, dan akhirnya karena dari hilangnya tadi itu, ya. Karena di dalam hatinya itu kosong sekali, dan tidak ada akidah di dalamnya, hanya nafsu di dalam hatinya. Akhirnya dengan nafsu itu akhirnya menambah magnet daripada makhluk yang gampangnya ya, yang jahil atau yang itu yang banyak nafsunya itu akhirnya dibawa. Ya itu detektif saya dari situ. Dan ada pula di sini ada suatu makhluk yang sangat sangat menentang, yaitu yang berupa ular besar. Di sebelah mana ya Pak? Ya, ular besar. Itu sebelah itu. Nah, ular besar itu. Nah, ular itu bukan maksudnya ular-ular biasa, tapi ular dalam arti jin berbentuk ular. Begitu. Nah, iya. Apa seperti dia itu penguasa di sungai ini? Ya, bisa itu? Juga itu. Wah, penguasa di sini, dan mereka itu banyak anak buah yang diperintahkan oleh ular tadi. Begitu. Iya. Oke, selain ular tersebut, apa yang bisa dijelaskan di tempat ini? Apa kita jalan ke sana dulu ya, Pak? Ya, bisa jalan ke sana. Kita lihat ya. Di mana lagi yang lokasi yang menurut Pak Ustadz ini lebih hawa negatifnya lebih berasa. Ya. Ini di sini. Ya. Nah, di sini. Iya. Ada apa ini, Pak? Ini ada suatu makhluk yang gimana makhluk itu berambut panjang dan wajahnya itu tidak kelihatan, cuma lubang-lubang. Ya, seperti rusak gitu. Iya, seperti rusak itu. Iya. Dan mereka pun bertanya, ada apa di sini? Kok datang ke tempat saya? Gitu. Ada maksud apa? Tapi jika kita ini berinisiatif negatif, mereka pun akan mengancam kita. Begitu. Tapi kalau kita berinisiatif baik, mereka pun menghormati kita, gitu. Iya, kita harus nggak boleh kosong pikiran, hati ya. Itu, ya benar. Walaupun diam-diam mungkin kita bisa ikhtifal, zikir atau apa ya, Pak. Benar itu, Pak. Ya, dengan adanya itu kita akan selamat. Baik. Mungkin kita nanti akan jalan-jalan lagi ke sana. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Dua Sisi, karena kita akan melihat secara lebih detail dari sisi alam gaib.
luhing netra rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra gondang kati pepadang palilahing sang hyang wenang nawa dewa jawata tali santika bawana prasida sitikara ing sasana asmara laya sinarendra kala sepo ini sudah datang kisah semuasa. Assalamualaikum. Kami dari tim 2 Sisi ingin mencari informasi kebenaran tentang Kalimantan. Ayo, Bob. Assalamualaikum. Kami kesini baik-baik. Ayo, Bob. Ingin mencari informasi lebih lanjut kebenarannya. Kalau boleh tahu dengan siapa yang masuk ini? Aku. Sinten. Bisa tenang. Kali sinten? Aku. Nggih, sinten? Kirono. Mbah Kirono niku peninggi usia mulai seperti apa? Aku itu. Wis biyen kecil. Mulai tahun sinten, Mbah? Mbah Kirono tahu cerita tentang Kalimantan? Mungkin bisa minta waktunya sebentar, Mbak, untuk diceritakan seperti apa kebenarannya, Mbak. Untuk informasi, Mbak, untuk masyarakat agar mengerti. Nggih. Apa benar dulu di sini pernah terjadi seperti kejadian, akhirnya dinamakan sebagai Kalimantan? Kenapa hal itu bisa terjadi, Mbak? Kabeh iki kandhane Nggih. iki nggih sakah. Nggih. Dadi ojo pola-pola iki. Nggih. Iki nggih. Nggih. Terus Kabeh iki pokok pikirane ojo kosong. ojo kosong. Berarti yang dulu jadi korban itu ada salah perbuatan apa, Mbak? Biyen iku Nggih. wong iki Nggih. Dibuat kotor. Akhirnya salah satu korban itu atas permintaan dari teman di sini juga, Mbak? Enggak. Kandani kene iki sakral. Pola-pola.
Mbak di sini pokoknya gak sampai ganggu di daerah sini, gak sampai gak kisruh di sini. Pokoknya perbuatannya baik, niati baik, gak sampai kejadian hilang kayak mantan yang membaiki. Katanya juga setelah mantan itu juga ada korban lain, Mbak. Benar, Mbak? Sini. Nah, itu Pak. Tanya Mbak, yang bilang itu gimana ceritanya? Nggak tahu Mbak. Tanya siapa, Mbak? Harus tanya siapa, Mbak? Siapa di sana, Mbak? Ada siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Bisa tenang, bisa tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tenang sebentar, tenang sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sebentar, kali sebentar. Apa lu sih? Kali sebentar, kali sebentar, Kak. Di sini kami datang baik-baik, mau cari informasi. Assalamualaikum. Memberikan informasi kepada kami. Informasi apa? Apa sih mbok jaluk? Informasi. Apa sih mbok jaluk? Informasi apa? Kejadian-kejadian sering di sini ada. Dari sopo? Dari sopo? Apa benar? Sopo yang ngomong? Apa benar? Kami kan mencari tahu agar kami tahu Kayak apa? informasinya. Untuk supaya tahu daripada masyarakat sini supaya tidak salah paham dan Anda di sini Wong kene lagi sing ngerti kan. Padha ngerti udah bisa. ngerti kabeh. Oh nggih. Apa kate golek barang? Orang golek barang ya. Kami ingin mencari Mencari informasi informasi. dari sisi alam maksudnya apa benar. Bisa kami minta informasi, Mbak? Informasi apa? Informasi tentang Kalimantan ini, Mbak. Order iku apa? Apa itu? Ya iku. Untuk cerita-cerita yang sudah ada, apakah itu memang benar? Sering ada korban jiwa. Itu apakah iya, apakah tidak? Kutu aku. Kutu aku iku. Aku mek ngono iki. Mbak sebagai penjaga di sini. Kalau gitu Mbak nggak bisa memberikan informasi ya kepada kita ya. Oh. Di sana namanya siapa? Tarik nih. Oh, Lapokno iku. Iku sing ngerti. Siapa Aku itu? wilayahku dek gini tok. Siapa itu Mas? Siapa itu Mbak kalau di bisa sana Mbak? namanya Mbak. Siapa itu Mas? Wong wedok. Apa korbannya dulu Mbak? Kutu. Sing duwe wilayah dek kono. Baik kalau gitu Mbak bisa keluar sendiri Mbak. Terima kasih atas informasinya Mbak. Maafkan Mbak, sudah Maaf ada ya. mengganggu ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Kami mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum. Salam. Kok ngono kok? Bisa keluar sendiri Mbak? Untuk awakmu.
Baik pemirsa, kita tadi sudah melakukan mediator dengan 2 orang dan belum menemukan jawaban yang pasti. Dan saat ini kita juga akan melakukan lagi, karena tadi juga ada permintaan agar sosok wanita yang harus dimasukkan karena dia adalah salah satu kunci jawaban. Dan mari kita saksikan bersama langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa duduk sebentar. Perkenalkan, kami dari tim 2 sisi ingin mencari informasi tentang kebenaran dari pertanyaan. Kalau boleh tahu dengan siapa yang masuk? Kalau nggak tahu kami bingung. Dengan siapa yang masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan asma sinten? Anu Semerat. Oh, itu. Dikatakan benda yang sudah juga berhubung Semerat bisa tahu terus jenengan ikan Semerat sejarahnya untuk Panten. Nah, ceritanya pun ini kan kata siapa? Dan kurang cerita. Oh, betul cerita. Jenengan mbak nano. Napa niku jenengan wedi napa jenengan wonten dampingane napa wonten ingin disuruh napa Kula sing kula sing mriki nggih. Ten mriki tujuan kula mboten ganggu jenengan, mboten jenengan nggak terus jenengan. Terus kula niat kepingin Semerat informasi kepada masyarakat mriki sampai Semerat. Tapi saya mboten salah paham boten jenengan. Nggih, ya napa jenengan ceritanya. nanti kita pulang. Oh, nggih. Tapi wonten kantingan itu. Oh. Harus seperti itu. Iya. Karena Nanti kita sandingan. minta sandingan. Iya. Sandingan ini pun napa rupane pun ngono. Cupong ya napa anu. Iki cupong. Apa Pak? Nang ndi? Sopo sing di musuh ini to? Oh, nggih, Pak. Monggo. Ngapunten kadang anu ya napa ceritanipun dengan pun kula sedangane pambicaraan juga. Bisa diceritakan sekarang. Cerita apa? Kebenaran tentang kalimat Pak. Apa benar dulu Anda sepasang suami istri yang menjadi korban di sini? Iya, Bisa diceritakan? kayak tumbal ini. Tumbal. Tumbal apa? Dia saat turun iki ngadeg kabeh. Nggih. Ono wong wedok. Nggih. Dolen adus nang. Nggih. Kenapa harus Tak pek be aku. Kepok nang alam. Lah, itu satu pasang suami istri? Cowok cewek ya. Kenapa harus mereka? aku njaluk iku. Apakah mereka mempunyai kesalahan di sini? Atau seperti itu? Moro tak. Ketok. Biasanya kalau sudah masuk ke alam semesta, kemungkinan anak itu ada suatu kelakuan atau akhlaknya yang tidak baik atau gimana sih? Tidak lah. Aku seneng iku. Senang gimana? Maksudnya orang yang beriman atau yang seperti apa? Kalau aku seneng nang. Kan tidak semestinya mbak, kalau manusia berjodohan dengan makhluk yang tidak
kelihatan apakah itu memang benar-benar Mbah itu maksudnya sendiri atau maksudnya teman-teman Mbah. Untuk pakai sayang. Iya. Dan untuk selanjutnya gimana kalau orangnya sudah hilang tadi itu, nanti di sana itu apakah tidak mencari keluarganya? Bagaimana? Apa keluarganya tidak mencari Mbah? Urusan itu. Terus ada juga di sini katanya apa itu juga untuk tumbang itu gimana? Kok hari itu? Oh itu hari itu. Apa? Itu cowok atau cewek? Tenang. Berapa orang Mbak yang pernah ceritakan? Melakukan hal apa dia di sini sehingga bisa menjadi abang? Masuk. Lek. Ngisuk-ngisuk. Nyun sewu Mbah, jenengan itu napa nggih nyun sewu nggih sampun kathah jenengan napa pun saged pegangane kaum Islam napa lindungi Islam Mbah? Jenengan kenal dengan Islam? Kenal. Oh kenal. Oh nggih. Aku sudah diwong, sudah diwong. Oh nggih. Jadi apa? Mungkin ada pesan-pesan kepada orang-orang yang mungkin masih tidak mengerti tentang tempat sakral ini Mbak. Lek nang omahku, Ya, ngomongnya lek. cuma itu saja ya. Jadi Sing seneng kudu anak buahku. goda yang seperti apa ini Mbak? Maksudnya Mbak? Seneng melok. Oh dados sih seneng melok niku anak buah jenengan dipun diajak sing boten kenakan lho nimbang. Tak eloki. Oh nggih. Aku saiki gak tau kumpul wong. Nek anak buahku kok mau. Turun. Pokok meri. Baik. Saya hanya ingin mencari informasi dari Mbak saja. Cepok lo saran. Mungkin saya rasa cukup juga untuk informasi dari Mbak karena juga lengkap. Jadi di sini tidak boleh berkata kotor ataupun juga kelakuan yang tidak baik. Ya Mbak. Tapi di sini tempatnya aman ya Mbak. Aman. Tidak pernah dipakai yang hal-hal negatif dari masyarakat di sini. Au. Kenapa? Au. Pernah. Tapi itu tidak mengganggu ya Mbak ya. Ana itu. Melakukan hal kotor. Jadi intinya Mbak ini di sini maksud Mbak tidak boleh dilakukan suatu hal-hal yang buruk ya Mbak. Ya kalau begitu dari Mbak ini saya dari guru ini cuma ingin tahu apa yang sudah dijelaskan Mbak, saya sudah mengerti, dan apa yang dimaksud Mbak pun juga sudah mengerti. Jadi sekarang pesan-pesan dari Mbak tolong dibicarakan, sampaikan. Lek mlebu nang buku. Coba ngasih lele. Oh, nek pengen ngerti sing kanggo gini. Kok no. Terus saya Oh, ada yang sering ganggu di sini. ono. Baik. Ini lepono. Tak Joko iki. Terima kasih atas informasinya ya Mbak. Matur Mbak ya, matur informasi itu. Assalamualaikum. Keluar sendiri atau dikeluarkan Mbak? Apa?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ini? Assalamualaikum. Siapa ini? Assalamualaikum, bisa tenang. Aku senang. Jenengan sinten? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan sinten? Assalamualaikum. Tenang sebentar. Tenang sebentar. Sewu, oke. Sewu, amit. Assalamualaikum. 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 Jenengan ikan wonten mriki. Berlami jenengan mriki. Mriki berlami ya. Bulan jenengan sinten? Itu Mbah Manik. Oh, Manik. Tenang. Mbah. Tenang. Ampun, Mbah. Mbah. Kalau informasi apa? Informasi tentang kebenaran Kalimantan. Saya boleh tahu yang masuk dalam Anda ini sosok apa ini? Apa tahu? Wanita? Suka mengganggu ya? Iya. Kok seperti ini? Tenang dulu. Ini mau cari informasi. ya tidak, Pak. Kalau Anda nggak bisa tenang, silakan Anda keluar saja loh. Katanya kamu cari informasi. Iya, Ya, Anda dari sedang informasi. menceritakan. Sekarang gini aja. Ya, tenang ya. Tolong ini karena suatu anak anak-anak pesantren juga ada. Benar. Saya bilang itu Kenapa hal ini terjadi? Saya tidak bisa menjawab. Kenapa jadi? oh iya. Paham? Paham. Jadi sini Anda itu tugasnya untuk mengamankan untuk gini. Apa Anda suka jahil? Ada apa? Minta apa? Rokok? Mau mencium apa gitu? Tadi aja ya. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman Anda itu adalah makhluk yang berani untuk menuju ke sini supaya tidak mengganggu Anda. Gimana itu benar apa tidak? Sekarang kami tidak pernah mengganggu lagi. Oh iya. Ya. Kalau boleh tahu, Kalian biasanya mengundang kami kan ke sini? Iya. 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 Dulunya mengganggu dengan seperti apa? Mengganggu seperti apa dulu? Suka melihat anak-anak yang di situ. Oh iya. Anak-anak yang bermain di Pemikiran situ. mereka kosong. Kosong. Tenang sebentar, sambil mencari informasi. Sambil mencari informasi. Itu ya. Saya enggak lama-lama. Saya tadi tidak mengubah, tidak mengubah. Terus saya ingin bicara baik-baik ya. Ya. Tadi saya bicara baik-baik itu memang benar Mbak di sini sebagai pesuruh atau sebagai gimana pendatang atau sebagai Penjaga di ya, sini. Saya bukan penjaga di sini. Iya. Itu ada itu. Oh iya. Itu. Iya. Itu lihat itu. Iya, ya saya tahu. Iya. Tahu, Iya, saya kami tahu. tahu. Saya tahu. Tadi kami sudah diinformasikan. Anda mengganggu teman-teman yang Kami tidak mengganggu. Tadi Kami katanya tidak suka pernah mengganggu. Cuma pikiran mereka aja yang di Yang sini. di sini yang positif kayak. Oh, sekarang gini Mbak, kalau memang benar Mbak tidak mengganggu, tolong pesan-pesan yang baik dari Mbak itu gimana? Tolong utarakan yang baik dari Mbak supaya
supaya yang lain-lain sudah hati-hati di dalam daerah limbah ini. Ada yang jaga. Oh, ada yang jaga. Siapa? Beliau sudah paham. Oh, sudah paham. Desa ini sudah aman. Sudah aman. Ya. Ya. Tapi kami Kalian kan mencari tahu. Iya, benar. Kami yang mencari tahu tentang Kalimantan. Kalimantan. Iya. Apakah korban di sini? Kemarin ada teman kalian yang saya lihat di sana. Dia takut. Goblok. Apakah korban-korban yang ada di sini itu juga akan menghubungkan Anda juga? Tidak. Karena pikiran mereka kosong. Kami tuh suka mengambil seperti itu. Jadi pesan-pesan, ada pesan-pesan? Anda mencium apa? Ada yang tanya lagi. Ada informasi yang ingin Anda sampaikan? Silahkan. Ini sudah aman di sini. Zaman. Sudah tidak ada pernah mengganggu ya? Tidak pernah mengganggu. Kalian yang sudah permisi kemarin. Saya tahu. Terima kasih. Kalian sudah izin. Saya Ya, tahu. terima kasih. Kalian ini mencari tahu tentang anak itu. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih atas informasinya. Apakah ada ingin yang disampaikan? Saya sampaikan, Mbak. Tolong utarakan Mbak, apa yang Silahkan. disampaikan. Tidak ada yang Silakan. ingin disampaikan. Tidak ada. Pesan-pesan apa yang kira-kira? Tidak ada. Yang pantas bicara itu. Oh iya. Saya Tidak pantas. saya masih di bawah. Oh iya. Baik, kalau begitu Mbak! terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik pemirsa, itu tadi adalah semacam mediator, Ya, ya perantara ya Pak ya, untuk mencari informasi lebih dalam dari sisi alam gaib seperti apa ya, dan bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kita harus berbuat baik dimanapun kita berada ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Juru Kunci yang sudah senantiasa untuk menemani kita selama di malam hari ini, dan mungkin ada yang disampaikan Pak, silakan. Kalau pesan saya, ya tetap saja kita beriman, jangan percaya yang bukan kewajiban kita, yang perlu ya kewajiban kita ya, yang disyukuri. Itu aja. Terima kasih. Dan untuk Pak Ustadz, mungkin bisa ditarik kesimpulan atas kejadian ini tadi, monggo silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan tadi mulai pertama sampai akhir itu adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita dalam melangkah kehidupan. Tadi kehidupan kita itu dalam dua sisi. Yang sisi pertama kita adalah di sisi alam nyata, dan sisi kedua adalah alam yang tidak nyata. Dan kedua kalinya hal-hal yang seperti tadi adalah merupakan suatu tambahan pengetahuan kita, wawasan kita lebih luas daripada kita tidak belajar atau tidak mau ingin meluaskan dalam hal belajar tadi. Maka itu dari kita semua ini, apa yang harus kita lakukan dengan kejadian-kejadian tadi, bahwa kita simpulkan kejadian tadi adalah merupakan kembali kepada kita, apakah kita ini bisa mengoreksi diri atau tidak. Masalahnya kejadian tadi adalah merupakan suatu pelajaran teguran bagi kita,
untuk gimana melangkah yang lebih baik. Nah, lebih baik itu adalah kita tetap memegang iman, tetap memegang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata dua, takwa kepada Allah SWT dan iman, insya Allah hal-hal seperti tadi tidak akan mengganggu atau memagari pada kita sekalian. Maka itu pesan dari saya, kita sebagai umat manusia, umatnya Allah, dimanapun kita berada, baik di rumah atau di kerjaan atau di tempat-tempat seperti ini, kita tetap memegang di dalam hati kita adalah iman. Itu pesan dari kita. Dimanapun kita punya keimanan, akhirnya kita pun yakin oleh Allah dilindungi dan diberkahi apa yang kita maksudkan. Itu pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pesan-pesannya dan terima kasih atas kebersamaannya untuk malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah, memang sebutan Kalimantan ini adalah sejarah pada zaman dahulu sekitar 1943 bahwa ada sepasang suami istri yang hilang di sungai ini, tapi karena alasan tertentu yang tadi sudah dibicarakan. Dan pesan saya juga, mari kita isi hari-hari kita, hati kita dengan banyak zikir dan hal yang positif. Saya Nafita Desi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.